Jangan harap kamu bisa hidup tenang dan bahagia. Kalau maunya semua hal harus terkontrol, semua orang harus setuju denganmu, dan semua mimpi harus tercapai dalam semalam. Jangan harap kamu bisa kuat menghadapi badai kehidupan ini. Kalau maunya jalanmu selalu lurus, tanpa lubang, tanpa hambatan, tanpa tetes keringat yang jatuh, Lao Tzu sudah mengingatkan kita ribuan tahun lalu. Hidup itu bukan tentang memaksakan kehendak, tapi tentang mengalir seperti air. Tapi kita realitanya seperti apa? Kita ternyata masih sibuk berperang dengan realita yang ada sambil memeluk erat ilusi kesempurnaan. Ilusi kesempurnaan adalah keyakinan diri kita bahwa hidup harus selalu mulus, ideal dengan pemikiran dan keinginan, dan sesuai ekspektasi yang kita harapkan. Ini seperti membayangkan bahwa kamu harus punya karir yang bagus tanpa celah sedikit pun, rumah yang selalu tampak rapi seperti yang terlihat di iklan, hubungan yang terus sehat dan aman tanpa konflik sedikit pun, anak-anak yang selalu patuh dan bersikap baik, dan diri sendiri harus jadi manusia super yang bisa memenuhi semua tuntutan orang lain. Tapi inilah yang jadi masalahnya. Kesempurnaan itu aslinya tidak nyata. Ia cuma ilusi yang kita ciptakan sendiri, seringkali disebabkan karena tekanan sosial, perbandingan dengan orang lain, atau tuntutan budaya. Contoh konkretnya begini, kamu stres karena postingan Instagram atau Facebook atau TikTok tetangga, atau temanmu terlihat lebih bahagia, padahal itu cuma highlight reel, sesuatu yang disorot di bagian tertentunya saja, bukan secara keseluruhan kehidupannya. Kamu merasa gagal karena di usia saat ini belum punya rumah mewah, padahal selama ini sudah berjuang menghidupi keluarga. Kamu marah pada diri sendiri karena tidak bisa jadi ibu atau orang tua yang 100% sempurna, padahal sudah berkorban banyak. Lalu memeluk erat ilusi kesempurnaan itu seperti apa? Untuk memahaminya saat ini, kamu bayangkan ketika kamu memeluk erat sebuah patung es yang dingin. Semakin kamu peluk, maka patung es itu akan semakin cepat mencair. Tapi di situ, kamu tetap nggak mau melepaskannya. Karena kamu takut kehilangan benda berharga itu. Memeluk ilusi kesempurnaan itu persis seperti itu. Kamu menolak realita atau kenyataan yang ada. Kamu ngotot ingin hidupmu seperti di film, romantis, sukses instan, dan tanpa masalah. Padahal hidup nyata itu berantakan. Ada air mata, ada kegagalan, ada hari-hari di mana kamu cuma ingin rebahan. Kamu menghukum diri sendiri. Saat kamu gagal memenuhi standar sempurna, kamu menyalahkan diri sendiri bahwa aku payah, aku nggak berguna, aku bodoh, dan lain sebagainya. Padahal, kegagalan itu wajar-wajar saja. Bahkan disitulah ada celah kita belajar untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Disebutlah di situ kita harus ambil hikmahnya. Kamu hidup dalam ketakutan. Takut dikritik, takut tidak dianggap hebat, takut kehilangan pencitraan. Contoh, nggak berani mulai bisnis karena takut gagal dan dicap tidak kompeten. Nggak mau minta maaf dalam hubungan karena takut dianggap lemah. Mengapa hal ini berbahaya? Karena ilusi kesempurnaan itu seperti virus yang perlahan meracuni kebahagiaanmu. Di situ kamu akan terjebak dan terus merasa tidak cukup, padahal sudah berprestasi. Terus membandingkan diri dengan orang lain, padahal perjalanan hidup mereka berbeda. Kehilangan momen berharga karena sibuk mengejar hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Apa yang Lao Tzu ajarkan tentang ini? Lao Tzu bilang, ketika kamu melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya, segalanya akan jatuh pada tempatnya. Artinya adalah, kebahagiaan sejati itu bukan dari memaksakan hidup jadi sempurna, tapi dari menerima bahwa ketidaksempurnaan itu adalah bagian dari keindahan hidup. Seperti retakan pada vas antik atau noda pada kain tenun tradisional, justru itu yang memberi cerita dan karakter. Jadi berhentilah memeluk patung es yang dingin itu, biarkan ia mencair, biarkan hidupmu mengalir dengan segala ketidakteraturannya. Karena disitulah kekuatan sejatimu akan muncul, yaitu ketika kamu berani jadi manusia, bukan jadi seorang dewa yang tak boleh salah. Gimana? Kamu pernah terjebak dalam pelukan ilusi ini? Coba renungkan, lalu share di komentar. Nah, sahabat sentuhan hati nurani,
Hari ini kita akan membahas 7 nasihat pedas dari Tao Te Ching yang akan memaksa kamu untuk memilih. Apakah kamu mau hidup dengan tetap terjebak dalam siklus stres? Ataukah kamu berani berubah meski harus melepas semua jenis ego dalam dirimu? Kita akan belajar dari Lao Tzu, seorang filsuf kuno yang bijaksana, lewat bukunya Tao Te Ching. Buku ini ditulis ribuan tahun lalu, tapi nasihatnya masih relevan sampai sekarang. Bahkan, mungkin lebih relevan di zaman sekarang, di mana kita seringkali terjebak dalam ilusi kesempurnaan, tekanan sosial, dan keinginan yang nggak ada habisnya. Jadi siapkanlah dirimu. Ini bukan video biasa. Ini adalah video panggilan untuk bangkit dari tidurmu, bangkit dari ilusi pikiranmu. Aku akan kasih kamu 7 nasihat pedas yang mungkin bikin kamu ngerasa nggak nyaman. Tapi percayalah, ini semua demi kebaikanmu. Karena seperti kata Lao Tzu, ketika kamu siap untuk berubah, barulah kamu bisa menemukan jalan yang benar. 1. Siapkan dirimu untuk berhenti mengejar kesempurnaan. Lao Tzu bilang, ketika kamu berhenti mencoba menjadi sempurna, barulah kamu menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Coba deh, lihat alam sekitar. Pohon nggak pernah berusaha jadi lurus sempurna, tapi justru keunikannya itu yang bikin kita terpesona. Begitu juga dengan kamu. Kamu nggak perlu sempurna untuk dicintai atau dihargai. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Tapi ingat, ini bukan alasan untuk jadi malas atau nggak peduli. Ini tentang menerima bahwa hidup ini nggak selalu hitam atau putih. Ada abu-abu, dan disitulah keindahan itu seringkali tersembunyi. Kedua, kamu itu jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu tahu nggak, salah satu musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita menyalahkan diri saat gagal, membandingkan diri dengan orang lain, dan terus menuntut lebih tanpa pernah berhenti untuk bersyukur. Lao Tzu mengingatkan kita, dia yang bisa menguasai orang lain itu kuat, tapi dia yang bisa menguasai dirinya sendiri itu lebih kuat lagi. Coba deh mulai hari ini, berhenti menyiksa dirimu sendiri. Kamu sudah cukup baik, kamu sudah cukup kuat, dan kamu layak untuk bahagia. Ingat, hidup ini bukan tentang menjadi yang terbaik, tapi tentang menjadi yang terbaik untuk dirimu sendiri. Ketiga, pahamilah dengan benar dan sampai kamu benar-benar yakin bahwa hidup itu seperti air. Hidup itu seperti air. Air itu lembut, tapi air ini bisa mengikis batu yang keras. Yakinkan dirimu bahwa hal ini benar. Silakan kamu amati saja batu yang terkena tetesan air yang terus-menerus. Batu itu keras, tapi oleh air dia bisa terkikis. Jika saat ini kamu belum pernah melihatnya, maka catat dan jadwalkan waktunya untuk kamu menemukan pengalaman melihat batu yang terkikis air. Supaya apa ini dilakukan? Ini dilakukan supaya kamu bisa yakin kalau air bisa menghancurkan batu yang keras. Dan kamu benar-benar telah mengalaminya sendiri melihatnya. Jadi bukan hanya mendengar dari orang lain yang katanya, tapi kamu bisa buktikan dan menyaksikan nyatanya. Keempat, jangan terlalu banyak berpikir. Kita seringkali terjebak dalam lingkaran pikiran yang nggak ada habisnya. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau mereka nggak suka? Bagaimana kalau dan bagaimana kalau lainnya? Lao Tzu bilang, dia yang tahu cukup akan selalu merasa cukup. Coba deh, berhenti sejenak dari semua pikiran itu. Kamu nggak perlu punya semua jawaban. Terkadang, hidup ini justru lebih indah ketika kita membiarkan beberapa hal mengalir begitu saja. Gak usah terlalu memikirkan banyak hal ini dan itu untuk sesuatu yang belum terjadi. Kita hanya perlu mengerjakan apa yang perlu dikerjakan dengan sebaik mungkin. Jika kita masih kurang keterampilan dan pengetahuan dalam hal yang dikerjakan, maka langkahnya adalah kita belajar lagi. Ada banyak tutorial dan petunjuk. Kamu bisa tanyakan ke ahlinya. Atau kamu juga bisa cari di YouTube atau Google atau sumber lainnya. Jangan mentok karena tidak mampu. Tapi ingatlah kamu mampu untuk belajar. Ingat, kamu bukanlah pikiranmu. Kamu lebih besar dari itu dan kamu punya hak kendali atas pikiranmu. Jangan sampai kamu terus-terusan dikendalikan pikiran, tapi kamu juga harus tahu dan paham caranya mengendalikan pikiranmu agar kamu bisa kapan harus berpikir, kapan harus diam, kapan harus merenung, dan kapan harus menikmati. Kelima, berusahalah untuk menemukan ketenangan dalam kesederhanaan.
Punya mobil mewah, ya memang benar itu terlihat membahagiakan. Punya rumah mewah dan besar, ya itu juga terlihat menyenangkan dan membahagiakan. Punya karir yang gemilang, ya itu juga terlihat menyenangkan dan membahagiakan. Tapi kamu sadar nggak? Ini semua disebutnya terlihat yang sebenarnya hanya angan-angan seolah-olah sepertinya kamu belum mengalaminya. Dan ini jadi ilusi pikiranmu yang menghadirkan banyak angan-angan kenikmatan yang dinamakan kalau begini, kalau begitu, kalau begono, dan kalau lainnya. Kalau kamu terlalu banyak menelan angan-angan, terlalu banyak mengisi pikiranmu dengan harapan-harapan yang jauh dari kehidupanmu saat ini, jika kamu belum tahu caranya, maka hal ini akan jadi beban dalam hidupmu. Malahan ini akan membuatmu lupa kalau saat ini kamu sedang ngapain, sedang di mana, dan kamu harus ngapain aja. Kesadaranmu menurun, kamu terjebak dalam halusinasi pikiranmu, dan inilah yang menjadikan hidup lalai, ceroboh, tidak fokus, tidak konsentrasi, lupa, bahkan sampai mengabaikan hal-hal yang sebenarnya lebih penting. Lao Tzu mengajarkan kita bahwa dia yang tahu dirinya sendiri, maka dia akan selalu merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Artinya dia akan lebih banyak bersyukur dan menikmati kehidupan yang ada saat ini, dengan tetap terus bergerak sesuai alur kehidupan, tanpa dibebani dengan angan-angan yang bergejolak di kepala dan hati. Memiliki sesuatu yang mewah, seperti mobil, rumah, tanah, properti lainnya, bahkan punya perusahaan yang banyak cabang, itu bukan hal yang tidak boleh, tapi itu boleh banget kita merasakannya. Yang jadi masalah adalah bagaimana tingkat kesadaran kita terhadap apa yang dimiliki saat ini. Seringnya kita nggak sadar diri akan kemampuan diri kita sendiri. Kita selalu banyak menyalahkan keadaan dan orang lain. Bahkan kita sendiri selalu menyalahkan diri sendiri. Bukannya kita fokus terhadap apa yang penting dan memaksimalkan usaha, bahkan selalu belajar dari setiap keadaan, bahkan belajar terus dari apa yang kita lihat dan kita dengar untuk memahami dan bisa menemukan solusi. Kita lebih sering melihat apapun ke arah negatifnya. Kita selalu mengedepankan ego ketimbang berusaha mengerti dan memahami. Bahkan lebih lanjutnya lagi, kita terlalu keras menekan keinginan dan harapan agar secepatnya terwujud. Akhirnya kita kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, kita jadi manusia yang super tega hanya demi tercapainya keinginan tersebut. Semoga sampai di sini sahabat semua bisa lebih memahami. Dan kita lanjut ke nasihat selanjutnya, yaitu keenam, jangan takut untuk melepaskan. Salah satu hal tersulit dalam hidup ini adalah melepaskan. Kita kesulitan untuk melepaskan hubungan yang tidak sehat, sulit melepaskan masa lalu yang menyakitkan, sulit melepaskan ekspektasi yang tidak realistis. Tapi Lao Tzu bilang, dia yang bisa melepaskan dirinya dari kemelekatan, maka dia akan menemukan kebebasan dalam diri dan kehidupannya. Coba deh mulai hari ini. Beranikan dirimu untuk melepaskan dari kemelekatan keinginan dan harapan, ego yang tinggi, ketakutan akan masa depan, dan kesedihan akan masa lalu. Melepaskan ini bukan berarti kamu kalah, tetapi artinya ini kamu memilih untuk hidup bahagia tanpa banyak beban. Ingatlah, kamu tidak bisa mengisi gelas yang sudah penuh. Jadi kosongkan dulu gelasmu, barulah setelah itu kamu bisa menerima hal-hal baru yang lebih baik. Terimalah keadaan dengan baik. Jangan menolaknya, syukuri apa adanya. Lapangkan pikiran dan hatimu, biar nanti kamu bisa melihat dan mendengarkan pesan dari semesta yang membimbing kamu. Biar kamu bisa ambil hikmah dari setiap keadaan yang kamu rasakan, yang kamu lihat, dan yang kamu dengar. Nasihat ketujuh adalah, temukanlah jalan kehidupanmu sendiri. Menemukan jalan hidupmu bukan dengan cara mencarinya. Sekeras apapun kamu mencari, kamu tidak akan bisa menemukannya. Kenapa bisa begini? Karena jawaban itu ada di dalam dirimu sendiri, bukan di apapun yang ada di luar diri kamu. Mencari itu lebih condong kamu mengertinya, menemukan jawaban di luar diri kamu. Padahal jawaban itu ada di dalam dirimu, yang artinya ini adalah kamu tidak perlu mencari, kamu hanya tinggal menemukannya di dalam diri. Apakah kamu bingung untuk memahaminya? Baiklah, singkatnya itu kamu tanya dirimu sendiri dalam keheningan. Kamu rasakan diri kamu maunya apa? Dan temukan maunya dirimu tanpa ada unsur lain yang melatar belakanginya seperti keinginan, harapan, dan egomu. Kenali dirimu yang asli, bukan diri bayangan. Lao Tzu bilang, dia yang tahu jalan tidak akan pernah takut untuk berjalan.
Kamu tidak perlu mengikuti jalan orang lain. Kamu punya jalan sendiri. Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi tentang seberapa berarti perjalanan itu buatmu. Lihatlah dirimu seberapa bermanfaat untukmu, dan lihat juga seberapa manfaat dirimu untuk orang lain, seberapa manfaatnya dirimu untuk alam ini, dan seberapa manfaatnya dirimu untuk kehidupan ini. Apa yang ada di luar dirimu itu adalah efek dari dirimu sendiri. Kamu fokus memperbaiki dirimu, maka semua yang ada di luar dirimu akan mengikutimu. Jangan heran jika kamu menemukan banyak hal yang tidak menyenangkan. Jangan heran kamu menemukan banyak halangan dan rintangan, karena semua itu adalah perjalananmu yang harus kamu lalui. Di dalam rintangan, hambatan, dan halangan, disitulah kamu belajar jadi lebih baik. Kamu belajar memahami dan mengerti siapa dirimu, apa yang harus kamu kerjakan, dan kamu juga akan mengetahui apa tujuan utama di kehidupan ini. Nah sahabat, kamu sudah dengar 7 nasihat pedas dari Lao Tzu ini. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan terus terjebak dalam kebisingan dan beban dalam hidup, atau kamu akan memilih untuk berubah dan menjadi lebih baik? Ingatlah, perubahan itu tidak harus besar, tapi mulailah dari hal-hal kecil, yaitu mulailah dari dirimu sendiri. Berusahalah untuk berdamai dengan dirimu. Lakukan perbaikan dalam dirimu secara bertahap, sedikit demi sedikit. Pahami kekuranganmu. Pahami sifat-sifat apa saja yang ada di dalam dirimu. Lakukan analisa untuk dirimu sendiri. Apa yang terjadi di dalam dirimu, kendalikan dirimu, dan teruslah belajar untuk mencari tahu bagaimana caranya mengenal dirimu lebih dalam. Temukanlah orang terdekat di sekitarmu yang sudah mengalami damai dalam diri mereka. Belajarlah kepada mereka, dan ingatlah ciri-ciri mereka adalah tidak mudah terpengaruh dengan situasi di luar diri mereka. Mereka tetap tenang dan kalem dalam menjalani kehidupan ini. Meskipun keadaan realita mereka benar-benar susah, tapi mereka tetap santai dan tetap bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik. Nah, sampai di sini dulu pembahasan video kali ini. Video ini berisi pemahaman, dan pemahaman ini tidak akan bisa kamu pahami jika kamu tidak mengosongkan gelasmu. Pahami dan pikirkan lagi, dan langkah selanjutnya kamu buktikan kebenarannya dalam kehidupanmu. Pelajari, praktekkan, rasakan, analisa lagi, latihan lagi, dan teruslah berlatih. Karena kamu tidak akan benar-benar paham jika kamu tidak mengalaminya, sampai nanti kamu benar-benar yakin.